Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isneni Saros Zulaika dari kelas MPS 5D, nomor absensi 38, NIM 195211186. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi saya pada salah satu UMKM, yaitu Warung Soto Gobyos, dengan judul Penerapan analisis biaya volume laba multiproduk untuk perencanaan laba pada warung soto Gobyos. Selanjutnya ini adalah profil pemilik usaha. Nama Ibu Sri Rahayu, usia 54 tahun, status sebagai istri pemilik warung soto, berjualan sejak tahun 2004. Lalu ini dokumentasi pada saat wawancara dengan pemilik warung soto. Untuk permasalahan yang timbul saat wawancara, yaitu adanya akibat dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan omset pemilik warung ini menurun, sehingga pemilik warung menginginkan adanya peningkatan laba sebesar 5% untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, untuk permasalahan tersebut, saya mengambil topik penerapan analisis biaya volume laba pada multiproduk untuk mengetahui jumlah unit yang harus dijual agar tercapai laba yang ditargetkan. Selanjutnya, ada data penjualan dari ketiga produk di warung ini. Yang pertama, soto mendapat untuk unit yang terjual yaitu 1.500 dengan harga per unitnya 7,5. Untuk penjualannya diperoleh 11.250.000. Lalu untuk produk minuman, unit yang terjual 2.000 dan harga per unitnya 3.000, maka penjualannya diperoleh 6 juta. Untuk produk gorengan, unit yang terjual 8.820 dengan harga per unitnya Rp500, lalu diperoleh penjualan sebesar 4.410.000. Selanjutnya, biaya bahan baku untuk produk soto yaitu 8.100.000, untuk biaya minuman total 1.158.000, dan untuk produk gorengan 2.670.000. Lalu ada biaya tetap langsung yaitu biaya penyusutan peralatan. Ini adalah biaya penyusutan peralatan untuk produk soto dengan total 12.750. Lalu untuk produk minuman, biaya penyusutan peralatannya total diperoleh 44.700. Lalu untuk produk gorengan, total 10.875.000. Selanjutnya ada biaya tetap bersama, yaitu terdiri dari kompor, gas LPG, gerobak, meja, kursi, panci, dan baskom dengan total Rp151.200. Lalu ada juga sewa warung yang per bulannya yaitu 500.000, lalu air 50.000, listrik 50.000, sehingga totalnya 600.000. Lalu ada juga gaji karyawan. Jumlah karyawan pada warung ini 2 orang, jadi total 2.400.000. Lalu total untuk biaya tetap bersama yaitu 3.151.200. Dari data biaya-biaya tadi dapat diklasifikasikan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel dengan total biaya tetap sebesar Rp3.219.525. Lalu untuk biaya variabelnya 11.928.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi warung soto. Untuk penjualan total 21.660.000 dengan biaya variabel 11.928.000, lalu dikurangi ketemu margin kontribusi diperoleh sebesar 9.732.000. Lalu dikurangi kembali dengan biaya tetap langsung yaitu Rp68.325. Diperoleh laba produk sebesar Rp9.663.675. Lalu dikurangi lagi dengan biaya tetap bersama sebesar Rp3.151.200. Diperoleh laba sebelum pajak yaitu Rp6.512.475. Selanjutnya menghitung titik impas dalam unit dengan rumus biaya tetap langsung dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk produk soto diperoleh 6 unit, untuk produk minuman 18 unit, dan untuk produk gorengan 34. Lalu ada sales mix yaitu perbandingan jumlah unit yang terjual dengan mengambil perbandingan yang terkecil. Lalu diperoleh 3 untuk produk soto, 4 untuk minuman, dan 18 untuk gorengan. Selanjutnya menghitung margin kontribusi per paket
yaitu diperoleh sebesar Rp21.672. Selanjutnya mencari paket impas dengan membagi biaya tetap total dengan margin kontribusi per paket. Diperoleh 148 paket. Lalu setelah ketemu titik impas, kita bisa menghitung margin of safety dengan cara mengurangkan penjualan dengan titik impas. Untuk produk soto, margin of safety-nya 7.920.000, untuk minuman 4.224.000, dan untuk gorengan 3.078.000. Lalu menghitung rasio margin of safety dengan cara margin of safety dibagi total penjualan dikalikan 100%. Lalu untuk analisis perencanaan laba, apabila menginginkan laba sebesar 5%, maka produk soto harus terjual sebanyak 1.688. Lalu untuk produk minuman 1.464. Lalu untuk produk gorengan sebanyak 11.218. Lalu total pendapatan yang diperoleh apabila menjual dengan porsi tersebut yaitu 22.661.000. Untuk kesimpulan, apabila warung soto Kopios ingin meningkatkan laba sebesar 5% dari laba sebelumnya, maka pemilik warung harus menjual sebanyak porsi yang dijelaskan tadi, untuk mencapai target sebesar Rp325.634, dengan semula pendapatan penjualan sebesar Rp21.660.000 menjadi Rp22.661.000.